Hantu tanah perkebunan Belanda. Jeritan yang tak pernah pergi. Pernahkah kamu berdiri di sebuah tempat yang terlihat tenang, namun terasa salah tempat, yang terlalu sunyi, seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu? Di Indonesia ada banyak tanah bekas perkebunan peninggalan Belanda, luas, hijau, dan terlihat subur. Namun, tidak semua tanah itu benar-benar hidup, karena di beberapa tempat orang-orang percaya tanah itu masih menyimpan penderitaan masa lalu, jeritan para pekerja paksa, darah yang ditumpahkan, dan sesuatu yang tidak pernah pergi. Malam ini, aku akan membawa kamu ke sebuah perkebunan tua yang sudah lama ditinggalkan, tempat di mana orang-orang mulai menghilang, dan suara dari masa lalu masih terdengar hingga sekarang. Ini adalah kisah tentang hantu tanah perkebunan Belanda. Perkebunan ini dulunya sangat terkenal, dibangun pada masa penjajahan oleh seorang tuan tanah Belanda yang kejam. Konon, ia mempekerjakan ratusan warga pribumi untuk mengolah tanah, menanam dan memanen tanpa upah yang layak, tanpa istirahat, dan tanpa belas kasihan. Mereka bekerja dari pagi hingga malam, dan siapapun yang mencoba melawan tidak akan pernah terlihat lagi. Ada cerita bahwa di tengah perkebunan itu terdapat sebuah bangunan tua, semacam rumah besar yang dulunya digunakan untuk menyiksa para pekerja. Orang-orang menyebutnya rumah pengawas. Di sanalah jeritan sering terdengar, tangisan, permainan, dan kadang suara benda berat yang dipukul berulang kali. Namun, yang paling mengerikan adalah cerita tentang lubang tanah besar di belakang rumah itu. Lubang yang tidak pernah ditutup sepenuhnya. Karena itu bukan sekadar lubang, itu adalah kuburan massal. Puluhan tahun berlalu, perkebunan itu akhirnya ditinggalkan. Bangunan rusak, tanaman liar tumbuh, dan tempat itu perlahan dilupakan. Hingga suatu hari, sekelompok pemuda datang. Mereka hanya ingin membuat konten eksplorasi, mencari tempat angker untuk direkam. Awalnya, semua terlihat biasa saja. Mereka tertawa, bercanda, bahkan sempat mengejek cerita-cerita warga sekitar. Namun, semua berubah saat mereka mulai masuk ke area rumah tua itu. Salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti. Katanya, dia mendengar sesuatu, bukan suara hewan, bukan angin, tapi suara orang menangis, pelan, terputus-putus, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menderita. Mereka mencoba mencari sumber suara itu, namun yang mereka temukan adalah sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di ujung lorong rumah tua, terlihat sosok berdiri, diam, tidak bergerak. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap seperti terbakar, dan matanya kosong. Salah satu dari mereka mencoba mendekat, dan saat itulah itu perlahan mengangkat kepala dan tersenyum. Senyum yang tidak manusiawi. Senyum yang terlalu lebar. Dalam sekejap, lampu kamera mereka mati. Suasana menjadi gelap gulita, dan dari kegelapan itu, mereka mendengar langkah kaki panjang, seolah-olah ada puluhan orang mengelilingi mereka.
Satu persatu, mereka mulai panik. Salah satu dari mereka berteriak, mengaku melihat sosok lain, seorang wanita dengan tubuh penuh luka, berdiri di belakang mereka. Tangannya terikat dan wajahnya penuh darah. Namun yang paling mengerikan, dia terus mengulang satu kalimat, "Jangan tinggalkan kami, jangan tinggalkan kami, jangan tinggalkan kami." Suara itu semakin keras, semakin dekat, dan tiba-tiba salah satu dari mereka menghilang. Menghilang begitu saja, tanpa suara, tanpa hiyak, seolah-olah ditelan oleh tanah itu sendiri. Warga sekitar percaya bahwa tanah itu tidak pernah benar-benar diam, karena di bawahnya masih ada tubuh-tubuh yang belum tenang, arwah-arwah yang tidak pernah dimakamkan dengan layak, dan setiap orang yang datang akan dipanggil bukan untuk menakuti, tapi untuk menggantikan mereka, karena jumlah mereka tidak pernah cukup. Dari kelompok itu, hanya beberapa yang berhasil keluar. Namun, mereka tidak pernah sama lagi. Salah satu dari mereka terus mendengar suara tangisan setiap malam. Dan yang paling mengerikan, saat mereka melihat kembali rekaman, di belakang mereka terlihat puluhan sosok berdiri, diam, menatap langsung ke kamera, seolah mereka sedang menunggu korban berikutnya. Kamu mungkin berpikir semua itu hanya halusinasi, ketakutan yang dibuat-buat oleh pikiran yang terlalu lelah. Tapi kenyataannya, apa yang terjadi di perkebunan itu bukan sekadar penampakan. Itu adalah sisa dari sesuatu yang belum selesai. Setelah salah satu dari mereka menghilang, suasana berubah total. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi keberanian. Shank tersisa hanya ketakutan yang perlahan berubah jadi panik. Mereka mencoba keluar dari rumah tua itu. Namun, setiap jalan yang mereka ambil selalu kembali ke tempat yang sama, lorong yang sama, pintu yang sama, dan bau yang sama. Bau tanah basah bercampur dengan sesuatu yang busuk. Salah satu dari mereka mulai muntah, bukan karena takut, tapi karena bau itu semakin kuat. Seolah sesuatu sedang digali dari bawah tanah. Lalu, mereka mulai mendengarnya, bukan dari depan, bukan dari belakang, tapi dari bawah kaki mereka sendiri. Bisikan, pelan, serak, dan terlalu banyak. Seolah-olah puluhan orang berbicara bersamaan. Dinjin, gelap, tolong kami. Salah satu dari mereka jatuh berlutut. Dia mulai menggali tanah dengan tangan kosong. Teman-temannya berusaha menghentikan, tapi dia terus menggali. Kukunya patah, jarinya berdarah, namun dia tidak berhenti. Dan saat tanah itu mulai terbuka, mereka melihat sesuatu. Bukan akar, bukan batu, tapi tulang. Lubang itu semakin besar dan semakin banyak. Jangk terlihat, tulang tangan, tulang kaki, bahkan tengkorak, semuanya tertumpuk tanpa aturan. Seolah-olah mereka dibuang begitu saja, tanpa nama, tanpa doa, tanpa penutup. Salah satu tengkorak itu perlahan bergeser, bukan karena tanah, tapi karena sesuatu dari bawahnya mendorong naik. Dan saat itu terjadi,
Semua suara berhenti. Sunyi. Sunyi. Total. Total. Lalu, satu suara muncul. Levi. Jelas. Levi. Dekat. Gantikan kami. Dari dalam rumah tua muncul sesuatu. Bukan pekerja. Bukan korban. Tapi seseorang yang dulu menciptakan semua ini. Sosok tinggi. Berpakaian lusuh ala kolonial. Wajahnya pucat. Namun matanya hitam pekat. Pekat. Tidak ada putihnya. Mulutnya terbuka sedikit. Seolah selalu ingin berkata sesuatu. Tapi yang keluar hanya suara napas. Jong, berat, dan penuh kebencian. Orang-orang menyebutnya Tuan Tanah. Dan malam itu, dia tidak hanya muncul, dia memilih. Salah satu dari mereka mencoba lari, namun kakinya tiba-tiba terperosok. Tanah di bawahnya berubah lembek seperti lumpur. Chang hidup. Dia berteriak, meminta tolong. Tapi semakin dia bergerak, semakin dalam dia tenggelam. Dan dari dalam tanah itu muncul tangan, banyak tangan hitam, kurus, penuh luka menaringnya. Pelan, tanpa terburu-buru, seolah-olah. Mereka sudah lama menunggu momen itu. Jang tersisa mencoba bertahan, namun salah satu dari mereka mulai berubah. Dia diam, tidak bergerak, matanya kosong. Lalu dia tersenyum, senyum yang sama seperti sosok pertama yang mereka lihat. Dan dengan suara yang bukan miliknya, dia berkata, "Kami sudah lama menunggu tubuh baru." Teman-temannya mundur, tapi sudah terlambat. Tubuhnya tiba-tiba bergerak cepat. Tidak. Wahar, patah. Seperti bukan manusia lagi. Mereka akhirnya sadar. Mereka tidak lagi berada di dunia yang sama. Rumah itu berubah. Dindingnya penuh darah. Lantai dipenuhi bekas seretan. Dan suara cambukan terdengar berulang-ulang. Seolah-olah masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Tapi terus berulang. Dan mereka sekarang menjadi bagian dari itu. Dari semua yang masuk malam itu, tidak ada yang benar-benar keluar. Karena bahkan yang selamat pun membawa sesuatu pula. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi hidup di dalam mereka. Dan sejak malam itu, beberapa orang di desa sekitar mengaku melihat sosok baru di perkebunan itu. Bukan lagi pekerja lama, tapi wajah-wajah yang lebih modern. Lebih baru, lebih segar. Seolah tanah itu terus menerima penghuni baru. Kamu mungkin berpikir semua teror itu muncul begitu saja, bahwa arwah para pekerja hanya gentayangan karena kematian yang tragis. Tapi kenyataannya, tempat itu tidak pernah terkutuk sejak awal. Kutukan itu dibuat dan seseorang dengan sengaja membangunkannya. Beberapa tahun setelah kejadian itu, seorang peneliti sejarah mencoba menyelidiki tentang perkebunan tersebut. Dia menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ditemukan. Sebuah buku tua berbahasa Belanda tersimpan di dalam peti kayu yang terkunci rapat di bawah reruntuhan rumah pengawas. Buku itu
bukan catatan biasa. Isinya bukan laporan hasil panen, melainkan catatan ritual. Di halaman pertama, tertulis sebuah kalimat, tanah ini tidak akan pernah berhenti memberi selama ia terus diberi makan. Tuan tanah itu bukan hanya kejam, dia juga putus asa. Konon, pada awal pembangunan perkebunan, tanah itu tidak subur, tanaman mati, panen gagal, kerugian besar. Dan di tengah keputusasaan itu, dia bertemu seseorang, bukan penduduk biasa, bukan pula pekerja, tapi seorang pria tua yang datang dari hutan. Tidak ada yang tahu namanya, tidak ada yang tahu asalnya, tapi dia membawa pengetahuan tentang sesuatu yang hidup di dalam tanah. Menurut catatan itu, jauh sebelum perkebunan dibangun, tanah itu sudah dihuni, bukan oleh manusia, bukan oleh arwah biasa, tapi oleh sesuatu yang lebih tua. Levi, gelap, Levi, lapar. Makhluk itu tidak memiliki bentuk tetap. Ia hidup di dalam tanah, merayap melalui akar, melalui kelembapan, melalui kegelapan. Dan satu-satunya hal yang ia inginkan adalah kehidupan. Bukan sekadar darah, tapi jiwa. Pria tua itu memberi syarat. Jika tuan tanah ingin perkebunannya subur, jika ingin hasil panennya melimpah, maka dia harus memberi sesuatu sebagai gantinya. Bukan hewan, bukan emas, tapi manusia. Ritual pertama dilakukan di tengah malam, di titik paling dalam dari perkebunan. Lubang besar digali, dan satu orang pekerja dipilih. Dalam catatan itu tertulis jelas, dia masih hidup saat dimasukkan heritannya. Tidak dihentikan tangannya mencoba keluar, tapi tanah langsung menutup. Dan saat itulah tanah itu bergerak. Setelah ritual itu, sesuatu berubah. Tanaman mulai tumbuh lebih cepat dari biasanya. Daun lebih hijau, buah lebih banyak, panen melimpah. Tuan tanah itu akhirnya berhasil. Namun, dia tidak menyadari satu hal. Makhluk itu tidak pernah puas. Dalam halaman berikutnya, tertulis sebuah simbol lingkaran dengan garis-garis seperti akar, dan di bawahnya sebuah kalimat, selama tanah ini diberi makan, ia akan memberi lebih banyak. Sejak saat itu, setiap panen selalu diikuti dengan pengorbanan pekerja yang sakit, jangk, melawan, atau yang mencoba kabur. Semuanya dijadikan persembahan, dan perlahan humlanja semakin banyak. Bukan lagi satu, bukan lagi dua, tapi puluhan. Namun, suatu malam, tuan tanah itu melakukan kesalahan. Dia mencoba memberi sesuatu yang berbeda. Bukan pekerja, tapi seorang wanita. Konon, wanita itu adalah seseorang yang ia cintai, atau mungkin yang ia korbankan demi kekuasaan. Ritual dilakukan seperti biasa. Namun saat tubuh wanita itu menyentuh tanah tidak langsung menutup. Ia bergetar lebih kuat dari sebelumnya, dan dari dalam tanah itu muncul sesuatu. Bukan tangan, bukan tulang, tapi bentuk setengah manusia, setengah
sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan untuk pertama kalinya, makhluk itu keluar. Makhluk itu berdiri di hadapan Tuan Tanah. Tubuhnya dipenuhi tanah, namun bergerak seperti hidup. Wajahnya berubah-ubah. Kadang seperti manusia, kadang seperti sesuatu yang hancur. Dan dengan suara yang terdengar dari segala arah, ia berkata, "Perjanjian telah dilanggar. Sekarang giliranmu." Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Namun, keesokan harinya, rumah pengawas itu kosong. Kosong. Tidak ada tuan tanah, tidak ada penjaga. Hanya tanah yang terbuka dan bau busuk yang menyengat. Sejak saat itu, perkebunan itu mulai berubah. Bukan lagi tempat bekerja, tapi tempat yang memakan. Peneliti itu tidak pernah menyelesaikan tulisannya, karena beberapa hari setelah menemukan buku itu, dia menghilang dan buku tersebut ditemukan kembali dalam keadaan terbuka. Di halaman terakhir tertulis kalimat baru yang sebelumnya tidak ada. Tanah ini masih lapar dan pintunya sudah terbuka kembali. Semua yang terjadi, semua teror, semua penampakan, itu bukan tujuan akhir. Itu hanyalah proses, karena yang sebenarnya diinginkan oleh tanah itu bukan sekadar menakuti, bukan sekadar membunuh, tapi melahirkan sesuatu. Beberapa dari mereka memang berhasil keluar dari perkebunan itu. Tubuh mereka selamat, namun bukan berarti mereka bebas. Salah satu dari mereka mulai berubah. Awalnya hanya mimpi buruk. Dia selalu bermimpi berada di dalam tanah gelap, sempit dan dinding. Dia tidak sendiri. Di sekelilingnya ada banyak sesuatu. Tidak bergerak, tapi sadar. Dan setiap malam mimpi itu semakin nyata. Beberapa hari kemudian, dia mulai merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Bukan sakit biasa, bukan luka, tapi gerakan seperti ada sesuatu yang hidup dan tumbuh dari dalam. Dokter tidak menemukan apa-apa. Semua hasil normal. Tapi dia tahu ada yang salah. Karena setiap malam perutnya bergerak tidak beraturan. Seolah-olah ada tangan kecil yang mencoba keluar. Suatu malam, dia mendengar suara itu lagi, lebih jelas dari sebelumnya, lebih dekat. Pulang, waktunya pulang. Tanpa sadar, dia berjalan keluar rumah, tidak memakai alas kaki, tidak membawa apa-apa. Langkahnya pelan, tapi pasti menuju satu tempat perkebunan itu. Saat dia sampai tempat itu, tidak lagi terlihat kosong. Ada banyak sosok berdiri di antara pohon-pohon tua. Diam, menghadap ke arah yang sama. Ke arah lubang besar itu. Kuburan massal. Dan di tengah mereka berdiri sosok itu. Tuan Tanah. Namun, kali ini dia tidak sendiri. Di belakangnya ada sesuatu yang bentuknya belum sempurna. Tanah mulai bergerak, retak terbuka. Dari dalamnya muncul sesuatu. Awalnya hanya tangan kecil, pucat dan penuh tanah. Lalu kepala, wajahnya tidak jelas. Seolah-olah dibentuk dari banyak wajah.
Zhang menjatuh. Matanya terlalu banyak, mulutnya terbuka lebar, namun tidak mengeluarkan suara. Dan saat tubuh itu akhirnya keluar sepenuhnya, semua sosok di sekeliling langsung berlutut. Seolah olah menyambut kelahiran sesuatu yang lebih besar. Orang yang selamat itu tidak berteriak, tidak melawan. Dia tersenyum pelan dan berjalan mendekat ke arah makhluk itu. Lalu dia berlutut, dan dengan suara yang bukan miliknya, dia berkata, "Kami sudah menyiapkan tubuh ini untukmu. Makhluk itu perlahan menoleh, dan untuk pertama kalinya ia mengeluarkan suara. Bukan suara manusia, bukan suara hewan, tapi gabungan dari ratusan jeritan yang disatukan. Makhluk itu mendekat, dan tanpa ragu, ia menyentuh tubuh manusia itu. Dalam sekejap, tubuhnya kejang, matanya terbuka lebar, mulutnya menganga, namun tidak bisa berteriak. Dan perlahan itu mulai berubah. Kulitnya retak seperti tanah kering. Dari dalam retakan itu keluar sesuatu hitam bergerak, hidup, dan dalam beberapa detik dia bukan lagi manusia. Makhluk itu kini berdiri lebih tinggi, lebih besar. Tubuhnya campuran antara manusia dan sesuatu yang tidak dikenal. Wajahnya masih bisa dikenali, tapi tidak lagi hidup. Matanya kosong. Namun di dalamnya ada sesuatu yang sadar, sesuatu yang lapar, dan sesuatu yang baru saja lahir. Beberapa minggu kemudian, seseorang menemukan kamera di pinggir perkebunan itu. Rusak, namun masih bisa diputar. Rekaman terakhir menunjukkan malam itu, ritual itu, dan makhluk itu. Namun yang paling mengerikan, saat kamera terjatuh dan mengarah ke belakang, terlihat puluhan orang lain berjalan masuk ke perkebunan itu sendiri-sendiri, seperti dipanggil. Dan di kejauhan, makhluk itu berdiri. Kalau suatu hari kamu merasa dipanggil oleh tempat yang tidak kamu kenal, jangan pernah menoleh. Karena bisa jadi yang memanggilmu bukan ingin kamu datang, tapi ingin kamu menjadi bagian dari mereka.